Kamu pasti udah nggak asing kan sama Jembatan Ampera? Ikon kota Palembang yang jadi kebanggaan, tapi juga diam-diam menyimpan kisah gelap yang nggak pernah diceritakan ke wisatawan. Malam itu, sekitar jam 11:30, ada 3 anak muda, Rio, Aldi, sama Fikri, yang baru pulang nongkrong. Niatnya sih cuma mau nongkrong sebentar di pinggir Sungai Musi, sambil lihat lampu-lampu Jembatan Ampera yang keren banget kalau malam. Tapi seperti biasa, namanya anak muda, pasti ada aja rasa pengen coba hal-hal aneh. Katanya kalau manggil nama Siti 3 kali sambil lempar batu ke sungai, nanti ada yang nongol, ujar Aldi sambil ketawa-tawa. Fikri langsung nyaut, paling cuma cerita buat nakut-nakutin. Cuma Rio yang kelihatan agak ragu. Soalnya dia orang Palembang asli dan dari kecil udah sering dengar pesan dari neneknya. Kalau malam, jangan sembarang sebut nama orang di dekat Sungai Musi. Di bawah Ampera itu bukan cuma manusia yang nyari jalan. Tapi namanya juga rame-rame, rasa takut kalah sama rasa gengsi. Akhirnya mereka bertiga ambil batu kecil, lalu sambil ketawa-ketawa mereka teriak bareng. Siti! 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 Batu dilempar ke arah sungai. Sunyi, nggak ada apa-apa. Mereka ketawa puas sambil mau balik naik motor. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba ada suara perempuan pelan, lirih kayak dari bawah jembatan. Siti. Mereka langsung berhenti. Suara itu makin jelas. Kenapa kalian panggil aku? Suara itu terdengar jelas. Bukan dari arah depan, bukan dari belakang, tapi dari bawah mereka. Dari balik pagar besi yang langsung mengarah ke gelapnya Sungai Musi. Rio langsung mundur 1 langkah. Aldi yang tadi paling berani mendadak pucat. Fikri sampai gak bisa ngomong, cuma matanya muter nyari sumber suara. Tiba-tiba, keren. Suara gesekan besi kayak ada sesuatu yang lagi naik perlahan dari bawah pagar. Rantainya goyang sendiri, padahal angin gak ada sama sekali. Weh, udah, balik, teriak Rio panik. Mereka langsung lari ke motor, tapi baru mau starter, kalian belum jawab. Suara perempuan itu makin jelas. Bukan cuma terdengar lagi, tapi sekarang seperti ada di dekat telinga. Siapa yang suruh panggil aku? Fikri langsung jatuh karena lututnya lemes. Aldi gemetaran sambil nutup telinga pakai tangan. Rio nekat nyalain motor sambil teriak, "Maaf, kami cuma bercanda." Sunyi. Motor Rio menyala. Mereka langsung tancap gas, kabur sebisa mungkin menjauhi jembatan itu. Tapi begitu mereka sampai di lampu merah dekat Simpang 4, berak! Spion motor Rio patah sendiri, seperti ada yang memukulnya keras dari belakang. Tapi pas mereka lihat, gak ada siapa-siapa. Rio gemetar. Gue rasa dia ikut. Dan benar aja, di pantulan spion yang retak, ada wajah perempuan pucat, rambut panjang basah, duduk di jok belakang Rio. Rio langsung banting setir ke kiri, hampir nabrak trotoar. Aldi teriak, "Rio, fokus, fokus." Tapi gimana bisa fokus kalau ada makhluk lain yang ikut nebeng di belakangnya? Rio nekat noleh sebentar ke belakang. Dan benar, perempuan itu masih duduk di sana. Kepalanya sedikit miring,
Air menetes dari rambutnya, wajahnya pucat kayak mayat yang sudah lama tenggelam. Tapi yang bikin tambah ngeri, matanya tertutup. Tapi bibirnya tersenyum. Gue gak kuat, suara Rio bergetar. Aldi yang duduk di motor belakang langsung baca ayat seadanya. Gak peduli bacaannya belepotan, yang penting keluar. Fikri masih lemes, cuma pegangan erat-erat sambil bantuin baca doa. Tiba-tiba perempuan itu buka mata. Mata putih semua, gak ada itemnya. Dan dengan suara pelan tapi jelas, dia ngomong, "Salah satu dari kalian mirip dia." Semua langsung merinding. Mirip siapa? Perempuan itu gak jawab. Dia cuma angkat tangannya perlahan, lalu tunjuk ke satu orang. Perlahan, tangannya mengarah ke Aldi. Aldi langsung kaku, napasnya pendek-pendek, bulu kuduknya berdiri semua. Bahkan tanpa disentuh, dia bisa ngerasa hawa dingin dari arah tangan arwah itu. Gue mirip siapa? Suara Aldi pelan, hampir gak kedengeran. Perempuan itu gak langsung jawab. Dia cuma senyum, tapi senyumannya bukan senyum manusia. Lebih mirip senyum orang yang sudah lama menahan dendam. Lalu dia bilang pelan, "Mirip laki-laki yang buang aku ke sungai." Mereka bertiga langsung saling pandang. "Buang? Maksudnya lo korban pembunuhan?" tanya Rio nekat. Arwah itu gak jawab, tapi tiba-tiba dia menghilang dari jok belakang dan suara tangis pelan terdengar dari arah sungai. Padahal posisi mereka udah jauh dari jembatan Ampera. Tangis itu pelan, tapi lama-lama berubah jadi teriakan marah. "Kenapa aku yang mati?" Seketika helm Aldi kebuka sendiri, jatuh ke jalan. Motor mereka melambat tiba-tiba, seperti ada yang nahan. Aldi langsung teriak ketakutan. "Gua gak ada hubungannya sama lu, gua bukan orang itu." Tapi suara arwah itu balas, "Kau mirip dia, maka kau harus gantikan dia." Kalimat itu menggema di telinga Aldi seperti diputar berkali-kali. Bukan cuma terdengar dari luar, tapi seperti suara itu sekarang ada di dalam kepalanya. Aldi langsung jatuh dari motor. Tubuhnya kejang, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Aldi, sadar woi!" Rio dan Fikri panik, berusaha bangunin dia. Tapi tiba-tiba tangan Aldi mencengkram kuat tangan Rio. Kenceng banget, sampai Rio kesakitan. Dengan suara pelan, tapi bukan suara Aldi, dia bilang, "Tolongin aku." Rio berhenti. Itu bukan suara arwah tadi. Itu suara perempuan lain. Suaranya pelan, lembut, seperti suara orang yang sudah lelah. "Mereka buang aku hidup-hidup ke sungai. Aku gak salah, tapi aku yang dibuang." Aldi menangis tanpa sadar. Masih dalam kondisi setengah kesurupan, dia bicara lagi. "Aku cuma mau pulang." Rio dan Fikri saling pandang. Kali ini bukan cuma takut, mereka juga merasa kasihan. Rio ngomong pelan, "Kalau kami bantu, kamu mau pergi kan?" Tubuh Aldi berhenti kejang. Tangannya perlahan melepas Rio. Lalu dengan suara lirih, arwah itu menjawab, "Aku baru pergi setelah dendamku selesai." Rio nelen ludah. "Terus siapa yang buang kamu ke sungai?" Aldi membuka mata pelan-pelan dan dengan sorot mata kosong, dia menjawab, "Keturunannya ada di antara kalian." Rio dan Fikri langsung diam. Gak ada yang berani ngomong. Aldi masih duduk lemes di tanah. Napasnya berat, tapi arwah itu belum pergi dari tubuhnya. Rio berusaha tenang, tapi keringatnya deras. "Di antara kita, maksudnya siapa?"
Suaranya bergetar. Tubuh Aldi tiba-tiba bergerak sendiri. Kepalanya menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah Fikri. Fikri langsung mundur sambil geleng-geleng. Enggak mungkin gue. Keluarga gue gak pernah ada urusan sama beginian. Tapi Aldi, atau lebih tepatnya arwah itu, menatap Fikri lama. Lalu dia bertanya pelan, tapi menusuk. Kakekmu dulu pernah kerja apa di dekat Sungai Musi? Fikri langsung terdiam. Rio nengok, heran. Fi, bener, kakek lo kerja di situ? Fikri gak langsung jawab. Napasnya sampai putus-putus. Lalu dia pelan-pelan ngomong. Kakek gue dulu kerja jadi penarik perahu di Sungai Musi. Rio mulai paham. Terus Fikri nutup wajahnya dengan tangan. Dan kata emak gue, dulu pernah ada kasus perempuan minta tolong ikut nyebrang. Tapi kakek gue gak mau bantu. Karena katanya perempuan itu gak bayar. Rio melotot. Terus Fikri gemetaran. Air matanya jatuh. Perempuan itu jatuh ke sungai. Aldi langsung menatap tajam. Tapi kali ini mata Aldi bukan lagi putih semua. Mata Aldi kelihatan seperti dua mata berbeda. Mata kiri milik Aldi. Mata kanan milik seseorang yang sudah mati. Dan arwah itu bilang pelan, dingin tapi jelas. Maka cucunya harus menggantikan. Ucapan itu menggema di udara. Rasanya seperti udara mendadak mampet, bikin mereka bertiga susah bernafas. Fikri langsung jatuh bersimpuh. Badannya gemetar hebat. Kalau gue emang cucu orang yang bikin lo mati, tolong jangan balas dendam ke gue. Gue gak tahu apa-apa. Gue gak salah. Rio ikut maju, berdiri di depan Fikri seperti mau melindunginya. Kalau mau ambil nyawa gue aja. Jangan dia gak tahu apa-apa. Aldi masih dikuasai arwah itu. Matanya tajam, tapi kali ini ada sedikit keraguan. Arwah itu diam lama, seolah sedang menimbang. Lalu dengan suara pelan, dia bertanya, "Kalau kalian tak mau aku ambil, apa yang bisa kalian berikan untuk mengganti kematianku?" Rio dan Fikri saling pandang, bingung. Mereka gak punya apa-apa. Sampai Fikri tiba-tiba bersuara, pelan tapi yakin. "Kalau lo mau tenang, kami janji bakal cari tahu kisah lo. Kami bakal cerita ke semua orang, biar lo gak dilupain." Rio langsung ikut angguk. "Biar lo bukan cuma arwah penasaran di Sungai Musi, kami bakal bantu lo pulang." Tubuh Aldi tiba-tiba gemetar. Suara arwah itu pelan, seperti mulai menahan tangis. Tak ada satupun yang pernah bilang mereka mau bantu aku pulang. Suara tangis lirih terdengar lagi. Tapi kali ini bukan tangis marah. Tangis orang yang benar-benar kesepian. Perlahan genggaman Aldi mengendur. Tubuhnya goyah. Lalu dia ambruk, pingsan. Dan sebelum sosok itu hilang sepenuhnya, ada satu kalimat terakhir berbisik di telinga mereka. "Carilah di bawah jembatan lama batu dengan ukiran huruf S. Disitulah jasadku. Kembalikan aku pada keluargaku." Setelah itu, sunyi. Rio dan Fikri berdiri terpaku. Mereka saling pandang. Dan tanpa perlu sepakat, mereka tahu malam ini belum selesai.
Tapi sekarang mereka bukan lagi buruan. Mereka adalah pemburu kebenaran.